Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon Bu Nun. I'm so sorry it's so to be late ya. Telat sekali sampai 1:30 ya Bu. Alhamdulillah pulsanya udah ada. Kita akan masuk ke materi berikutnya seperti janji saya kemarin. Karena Ibu sudah masuk ke S2, berarti Ibu udah hubungannya dengan penulisan kalimat. Sekarang awalan adalah dalam bahasa Inggris komposisi kalimat pertama. Biasanya acuannya adalah present tense. Apa itu present tense? Yaitu kalimat yang sedang berlangsung saat ini, sekarang, atau dilakukan yang berulang-ulang. Maksudnya itu menjadi kalimat yang sudah itu adanya, artinya ya. Jadi kalimat yang dibuat ini segitulah adanya. Tidak ada sudah permanen sifatnya dan orang semua sudah tahu. Misalnya langit itu biru, ya matahari bulat, itu namanya present tense. Termasuknya present tense atau kalimat yang dilakukan berulang-ulang atau yang sudah jamak, bentuknya udah seperti itu adanya ya Bu. Dalam present tense ini saya sekarang ini saya hanya memberikan satu-satu ya Bu. Saya akan berikan Ibu materi yang berbentuk kalimat aktif. Kalimat aktif contohnya saya menyapu halaman, Ibu membeli sayur di pasar dan sebagainya. Karena nanti kalau sudah paham aktif, insya Allah nanti masuk ke kalimat pasif ya Bu. Oke, dalam kalimat aktif present tense ada yang berbentuk verb atau kata kerja. Verb ini kata kerja ya Bu. Tuh, verb 1, ini ada angka satunya, berarti kata kerja bentuk pertama ya. Nah, dalam kalimat aktif ada juga yang menggunakan kata sifat nih. Menggunakan kata sifat atau yang selain kata kerja, yang bukan kata kerja. Oke, pertama kita bahas dulu kalimat present tense yang menggunakan kata kerja. Mereka selalu menggunakan rumus subjek ditambah verb 1, baca verb 1 ya Bu, atau kata kerja bentuk pertama, ditambah objek, ditambah adverb atau keterangan. Ini kalau berbentuk kalimat positif. Setelah menjadi kalimat pertanyaan ini ya Bu, kalimat pertanyaan, maka rumusnya menjadi kata bantu ditambah subjek, ditambah kata kerja, ditambah objek atau keterangan. Nanti dalam susunan kalimat negatif ini ya Bu, kalimat negatif seperti apa rumusnya? Subjeknya di depan, kata bantu, kemudian ada not, kemudian tambah lagi kata kerjanya, kemudian tambah objek, tambah kata keterangan. Nah, kalau menggunakan kata sifat atau selain kata kerja, sama, langsung aja subjek. Bedanya kalau ini kata kerja langsung ya Bu, verb 1. Kalau ini pakai to be. Kata kerja tambah to be, tambah objek, tambah keterangan. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, to be ditambah subjek, ditambah objek, ditambah keterangan. Untuk kalimat tanya. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah to be plus not. Ingat, dalam negatif cirinya kalau ada not berarti itu bagian dari kalimat negatif. Kemudian ditambah objek, tambah adverb ya Bu. Itu catatannya, pada kalimat present tense kata kerja atau subjek tunggal menggunakan akhiran s. Jadi dalam kata kerja yang subjeknya tunggal, khususnya he, she sama it, kata kerja menggunakan akhiran s ya, sehingga kata bantunya menjadi das. Ingat Bu, das, bacanya das, tulisannya does. Sedangkan untuk kalimat subjeknya I, you, we, dan they, kata kerjanya tidak menggunakan akhiran es, sehingga kata bantunya hanya cukup do. Oke Bu. Nah, bagaimana kalau kita masukkan ke dalam kalimat? Nih, contohnya yang menggunakan kata kerja tadi ya. Nih, yang rumus A ini menggunakan kata kerja. Tadi kan kalau rumus yang B menggunakan kata sifat atau selain kata kerja. Kayak apa? Nah, seperti ini contoh kalimatnya. Ya Bu, nih. I write a letter. Saya menulis sebuah surat. Saya subjek, write
kata kerjanya, verb one-nya, dan objeknya sebuah surat. Kalau kalimat negatif seperti apa nulisnya? I do not. Oke. Kenapa subjeknya I? Ingat, tadi katanya I tidak menggunakan akhiran s. Berarti kata kerja dibantu dengan do. Ya Bu ya, tuh. Do, kata bantunya maju ke depan ya. I do not write a letter. Saya tidak menulis sebuah surat. Oke. Bagaimana kalau dibuat kalimat pertanyaan? Do you write a letter? Apakah kamu menulis sebuah surat? Ya, do you-nya kata bantunya, lihat tadi kan do-nya di depan not. Kalau kalimat negatif. Kalau kalimat pertanyaan, do-nya ada di depan kalimat pertanyaan. Oke. Do you write a letter? Apakah kamu menulis sebuah surat? Jawabannya kalau ya, yes I do. Ya, saya benar. Kalau bukan, no I do not. Ya, tuh lihat sama tulisannya. Kalau bukan kalimat negatif do not. Sama, do not ya. Bukan donat ya Bu. Berarti no I do not. Tidak, saya bukan. Itu kalau jawabannya. Kalau menggunakan kata sifat, kalimat positifnya seperti apa? Coba perhatikan di sini. Ini satu lagi ya. Ini kan subjek tunggal I. Kalau subjeknya tunggalnya dia perempuan. Nih, perhatikan kata kerjanya Bu. She read a book. Dia membaca sebuah buku. Lihat, read itu tidak ada s kata kerja dasarnya. Karena dia di subjeknya she, orang ketiga tunggal, maka diakhiri sama s. She read a book. Itu kalimat positif. Dia membaca sebuah buku. Bagaimana kalimat negatif? She does not read a book. Dia tidak membaca sebuah buku. Oke. Bagaimana kalimat pertanyaannya? Does she read a book? Apakah dia membaca sebuah buku? Ingat, does-nya tadi di depan not, sekarang does-nya di depan karena kalimat pertanyaan. Does-nya majuin ya Bu. Tuh. Does she read a book? Apakah dia membaca sebuah buku? Jawabannya kalau yes, yes she does. Kalau tidak, no she does not. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ini yang membedakan tadi kata kerja pakai s pada orang ketiga tunggal dan kata kerja tidak pakai s pada subjek tunggal. Ya, perhatikan ya Bu, ini do, ini does. Paham ya? Oke, kita lanjut ke kalimat 2. Bagaimana kalau menggunakan kata sifat? Contohnya, kalau kalimat positif. Razik is a fat boy. Razik adalah seorang anak laki-laki yang gemuk. Kalau nggak gemuk, bagaimana kalimat negatifnya? Razik is not a fat boy. Nah, lihat. Habis to be ada not. Razik bukan seorang anak laki-laki yang gemuk. Kalimat pertanyaannya bagaimana? Is he Razik a fat boy? Apakah dia atau si Razik ini adalah seorang anak laki-laki yang gemuk? Kalau iya, jawabannya yes, he. He itu dia laki-laki atau ada namanya Razik ya, boleh. Yes, he atau yes, Razik is. Kalau tidak, no, he atau Razik is not. Ya, seperti itu ya Bu. Ini susunan kalimat yang menggunakan kata kerja dan kata sifat yang berlaku sebagai present tense atau kalimat yang berlaku saat ini, sedang berlangsung, atau yang kalimat yang sudah biasa dan orang semua tahu ya, tidak bisa dirubah lagi. Seperti itu ya Bu. Agak banyak ya, agak padat materi hari ini. Sementara tugasnya Bu Nuni. Oke, tugasnya Bu Nuni, saya minta Bu Nuni mencari Bu Nuni mencari 10 kalimat 10 kalimat yang menggunakan present tense ya Bu ya. 10 kalimat menggunakan kata kerja baik yang pakai S ataupun tidak pakai S. Oke Bu, ditunggu. Assalamualaikum.